Ya, halo, welcome back di Lentera Intuitif. Insert jargon atau insert tagline. Gak. Aku nggak mikirin tagline-nya apa coba Lentera Intuitif. Gak. Ya, welcome di Lentera Intuitif. Saya Iswana Soyandar. Biar akrab panggil Kadal aja. Ya, Kadal aja. Gak gitu. Ya, kenapa dipanggil Kadal sih, Dal? Ya, soalnya kalau dipanggil sayang ntar baper. Uh, ya cringe. Aduh, anjir geli banget. Iya, aduh. Malam ini kita bawain tema kamu yang bangkit dari keterpurukan. Oke, ya aku tahu temanya sangat ngambang ya, sangat ngawang. Kayak maksudnya apa sih, Dal? Kamu yang bangkit dari keterpurukan kayak ya thought proses aku sih sederhana. Maksudnya kan readingan sebelumnya udah ngebahas soal dia. Kayak apa sih kayak readingan sebelumnya tuh soal perasaan terdalam dia saat ini, perasaan terdalamnya saat ini. Jadi kayak fokusnya selalu di dia, selalu di orang ini. Kita bahas soal satu orang ini, kayak ada orang ketiga di sini. Kayak aku ngobrol sama kamu, kita ngomongin orang ketiga, ngomongin si dia ini. Tapi sekarang kita lagi ngomongin kamu. Jadi iya, aku sama kamu lagi ngomongin kamu yang bangkit dari keterpurukanmu. Gampang kan, maksudnya simple, maksudnya bisa diterima kan sampai situ. Aduh, ribet banget. Iya, tema malam ini kamu yang bangkit dari keterpurukan. So far sih ini cukup open ended, maksudnya ini nggak fix seperti biasa. Aku bikin ya tema readingannya nggak yang fix mau dibawa kemana atau jatuhnya kemana, nggak. Ini cukup terbuka interpretasinya, jadi ya, dan pesannya cukup cukup beragam. Spoiler alert, spoiler alert, pesannya sangat beragam. Aku nggak expect dapat ya, uh, aku nggak expect bacaan tarotnya bakal dibawa ke situ. Jadi ya, just a heads up. Oke, signifikatornya grup satu kalian punya Arcana the Moon. Ini grup 2 kalian punya Arcana the Star. Grup 3 kalian punya Arcana Chariot. Arcana semua ya, aku nggak tahu sih malam ini. Kayak sepenting itukah tema eh kamu yang bangkit dari keterpurukan ini? Aku nggak tahu, cuma ya kalau boleh jujur ya, personally aku ngerasa bacaan tarot malam ini cukup powerful in a sense ya. Cukup powerful tuh maksudnya kayak ada bobotnya lah. Aku ada ya, powerful whatever it means. Oke, grup satu kalian punya Arcana the Moon. Grup 2 ada The Star. Grup 3 ada Chariot. Oh iya, aku mungkin eh, ya seperti biasa kalau temanya berat atau aku sensing something difficult or something complex to deliver, aku bakal coba buat ngegimmick kayak gitu. Kayak gimana ya, respon pertama di kepala aku adalah gimana cara bikin hal yang ribet ini, hal yang kompleks ini sesederhana mungkin. Jadi mungkin di awal-awal readingan aku bakal agak cengengesan. Jadi kalau yang udah cringe duluan, please bear with me, oke? Okay? Soalnya itu nggak terjadi dari awal sampai akhir. Dan ya, dan personal aku ngerasa malam ini sangat berbobot sih, sangat berat. Jadi tolong moodnya bisa agak dikondisikan kayak gitu. Kalau kalian pengen coba apa ya, kayak tarik nafas dulu atau coba di meditate state, apa sih, bisa dikondisikan, bisa lebih meditatif kayak gitu, yaitu bisa membantu sih buat sebelum sampai ke grup kalian masing-masing ya. Ya, grup satu, grup 2, grup 3 di sini. Kalau udah tenang, kalau udah relax, kalau udah meditatif, itu is it a word? Ya, yeah, signifikatornya ini. Oke, aku ya, kita ketemu di grup kalian ya. Kalian yang tenang dulu, oke, yang relax. Berat soalnya. Iya, tes. Halo grup satu. Grup satu, bentar aku baru ya, aku tadi mess around dengan Streamlab. Jadi iya, aplikasi buat recordingnya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kalau beda-beda dikit, ntar aku benerin ya. Oke, aku
login Streamlabs-nya di akun streamingku dulu, terus iya ya taruh aku, dan banyak overlay dan scene-nya gitu, jadi agak distraktif. Kadang aku sambil mikir kayak aduh ini overlay ini buat di mana ya, bentar emang game itu masih ku mainin. Jadi mungkin beberapa setup ada yang beda. Kalau filter mic kayaknya emang itu sengaja aku keep. Jadi kalau apa ya, selain ada BGM di belakang aku ngomong ini, ada juga suara-suara malam di sini. Ya, semoga ntar yang ngebangunin sahur nggak terlalu brutal ya. Ya soalnya kalau terlalu brutal agak terlalu Pak, saya lagi rekaman Pak, tolonglah. Iya, bangunin sahur udah kayak malaikat bangunin jenazah dari kubur. Apa sih? Anyway, grup 1 buat tema bacaan tarot kita malam ini. Temanya mungkin ntar bakal aku tulis kamu yang bangkit dari keterpurukan. Agak masih ngawang-ngawang sih, cuma somehow kalimat barusan terkesan catchy dan enak untuk diucapkan, kayak enak buat jadi judul gitu, kayak kamu yang bangkit dari keterpurukan. Walaupun ya itu kayak kasus-kasusnya bacaan tarot aku yang udah kayak ini maksudnya kemana sih Dal? Ya gue tahu bahasanya romantis ya, cuma maksudnya apa gitu. kayak apakah ini apa sih, ya aku juga sempat kepikiran apakah dibikin kayak pesan untuk kamu yang bangkit dari keterpurukan, atau kita lagi bahas soal kamunya yang bangkit dari keterpurukan kayak gitu, atau pesan untuk kamunya, atau malah fokusnya jadi ke keterpurukannya yang kamu baru bangkit kayak gitu. Ada banyak angle sih, ada banyak apa ya, ada banyak kemungkinan. Dan lagi-lagi aku nggak mau terlalu fix, lagi-lagi aku nggak mau terlalu komit pada salah satu sudut pandang itu. Jadi biarlah ini jadi tema yang cukup, tema yang lepas, kamu yang bangkit dari keterpurukan. Well, mostly paling biasanya yang udah sih jadinya pesan untuk kamu yang bla 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 kayak gitu. Ya soalnya ya kalau kemarin kan kita readingnya fokusnya di perasaan terdalamnya dia saat ini kan, fokusnya di dia, sekarang fokusnya ke kamu kayak gitu. Kalau aku bikin kayak perasaan terdalamnya kamu saat ini, ya sama siapa juga, kayak buat apa, sama siapa, kayak ya masih terlalu ngawang. Jadi mungkin kamunya di sini, kamu yang seperti apa, kamu yang sudah bangkit atau kamu yang sedang berusaha bangkit dari keterpurukannya kamu. I mean ada konflik kan di situ. Ini nggak cuma soal ngepoin kamunya, tapi juga ada konfliknya, ada yang sedang kamu hadapi. Nggak cuma soal ngebahas kamunya, tapi juga ngebahas keterpurukannya kamu. Jadi kalau kalian ngerasa hidup kalian lagi baik-baik saja mungkin, atau lagi nggak ada hal yang, kalau hidup kalian lagi nggak terpuruk amat gitu, lagi lempeng-lempeng aja atau lagi fine aja gitu, ya aku nggak mau ngejokes itunya. Aku bilangnya ya semoga kalian segera terpuruk, nggak gitu dah. nggak gitu. Nah maksudnya ya, yang namanya hidup kan kita nggak tahu ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun. Jadi dan karena pilih kartu ini sifatnya lebih timeless, aku harap kalau nggak sekarang kalian lagi terpuruk, mungkin kelak saat kalian lagi terpuruk kalian bakal membutuhkan pesan ini. Bukan, nggak berarti aku ngedoain hidup kalian jadi yang baik-baik saja, jadi nggak baik saja ya, nggak ke situ bro, bercanda gitu. Kayak aduh aja kebanyakan bercanda ya, biasa grup 1 gitu akunya masih belum terlalu fokus. Jadi oke. Fokus ya, tarot pilih kartu ya, grup 1 temanya kalian yang temanya aja aku lupa. Bentar, aku lupa yang mana. Oh ya, kamu yang bangkit dari keterpurukan.
kamu yang bangkit dari keterpurukan. Ya, semoga pesan ini menemui kamu dengan, gak mungkin dengan baik ya kalau keterpurukan, tapi semoga pesan ini menemukan kamu. Semoga pesan ini bisa menjadi obat dari apa yang kamu rasakan saat ini. Di sini kalian punya Arcana Moon nomor 18. Yang pertama terlintas di sini, mungkin kalian saat ini ada di posisi atau lagi dihadapkan dengan ketidakpastian. Ya, ada hal yang kayak in general kalian nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana, kedepannya mau jadi apa, kedepannya bakal gimana. Banyak ketidakpastian yang kalian sedang hadapi saat ini. Dan mungkin ini titik dimana kalian sedang sibuk-sibuknya atau sedang banyak-banyaknya melihat ke dalam. Karena kalau ngelihat keluar, yang kalian dapetin cuma ketidakpastian ya. Satu-satunya jalan mungkin ya, kalau keluar segala nggak pasti ya ke dalam, bukan? Kalian melihat ke dalam diri kalian sendiri. Kalian mencari kepastian itu dari dalam diri kalian sendiri. Karena emang di titik ini agak sulit, kita nggak bisa mengontrol apa yang ada di luar kuasa kita, terutama di titik dimana semuanya serba nggak pasti ini. Dan satu-satunya hal yang ada dalam kendali kamu, yang bisa kamu kontrol saat ini ya diri kamu sendiri. Gimana cara kamu menyikapi ketidakpastian ini, gimana kamu melihat lagi ke dalam diri, mencari kepastian itu dari dalam diri kamu sendiri, atau bahkan mengupayakan kepastian itu dengan upaya kamu sendiri. Ya, mengupayakan kepastian dengan upaya kamu sendiri. Mungkin aku nggak bisa lihat itu sebagai terpuruk somehow. Itu hal yang sangat berani aku lihat. Itu hal yang sulit, tapi kalau hidup tidak memberi kamu pilihan lain, bukannya hal sulit itu ya yang harus kamu lakukan. Dan iya, ngadepin ketidakpastian itu butuh keberanian. Crossing the reading, di sini kita punya Arcana full, Arcana yang ditutup lagi sama Arcana. I think it's a big deal ya. Ya iyalah. Ya, maksudnya mungkin ini juga yang bikin kamu terpuruk, atau mungkin ini juga yang bikin kondisi kamu, bikin ketidakpastian ini rasanya jadi agak menyesakan atau jadi overwhelmed, karena ada yang menghalangi kamu, ada ketakutan untuk mengambil langkah. Kalau tadi aku bilang di saat semuanya nggak pasti, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan kepastian itu sendiri dengan tangan kita sendiri, bukan? Terlalu banyak sendiri di kalimat barusan. Cuma ada ketakutan buat kamu ngambil tindakan itu. Ya karena the fullnya dia nutupin the moon. Ada takut untuk mengambil resiko, takut untuk tampak bodoh. I mean, ya itu hal yang aku hadepin tiap hari. Aku takut kelihatan bodoh, but at the end of the day aku juga ya tetap aja kelihatan bodoh, bukan? Even when I try my best to sound wise, to sound good, to sound smart, I always end up
feeling stupid of myself. And I think that's okay. Kupikir nggak ada yang salah dengan terlihat bodoh. Ya, ya mungkin ada 50-50, ada 50% dari kalimat aku barusan yang menjustify semua tindakan bodoh aku selama ini. Ya, well, it's fair. Tapi ada keberanian di situ untuk mengambil resiko di tengah segala ketidakpastian ini. Sekali lagi, mungkin sebelumnya kalian pernah dengar aku bilang gini, tapi di saat segalanya nggak pasti, segalanya jadi mungkin. Kalau kamu ngerasa nggak pasti soal masa depan kamu ke depannya, nantinya kamu nggak tahu bakal jadi apa, berarti kamu di sisi lain punya kemungkinan buat jadi apapun yang kamu mau. Pertanyaannya, apakah kamu mau ngambil tindakan ke situ? Apakah kamu mau mengambil tindakan itu? Apakah kamu mau mengambil resiko itu? Resiko untuk bertindak, resiko untuk terlihat bodoh. Yeah. At the root of the reading kita punya Nine of Cups. Ada fulfillment, ada kebahagiaan yang mendasari ini semua. Mungkin itu juga yang menjadi dorongan kamu, menjadi drive kamu untuk mau terus melangkah di tengah segala ketidakpastian ini. Mungkin kamu mencari kebahagiaan itu, tapi mungkin di sini lebih tepatnya adalah kamu disertai atau kamu melangkah dengan bahagia somehow, ya, like a fool, like a drunken fool. Pas energinya kita punya King of Wands, ada ambisi di situ. Mungkin gambarannya adalah di sini aku bisa, kalau ternyata grup 1 ini ada di rentan usia 20-an awal, aku bisa aku bisa relate, soalnya I've been drunk and I've been full before. I mean not drunk by drinking, but drunk by life. Nggak, dulu aku banci tampil parah sih, soalnya aku nggak bisa dikasih atensi dikit, aku nggak bisa dikasih panggung dikit, pasti ada hal bodoh yang aku lakukan. Dan ada ambisi di sini, ada keinginan untuk menjadi lebih dari apa yang kamu adanya sekarang. Dan ketidakpastian ini ada di sini, di crowning of the reading kita punya Nine of Swords. Somehow aku bisa bilang ini nggak cuma ke kalian, tapi juga bilang ini ke my younger self. To my younger self, please don't overthink. Please don't. Soalnya ada kecenderungan seperti itu. Why can't you just dance in this uncertainty? Kenapa kalian gak bisa bawa fun aja melangkah di tengah ketidakpastian ini? I mean, aku pernah ada di posisi itu ya, di posisi dimana ngerasa segalanya gak pasti, kayak aduh, aku ntar kerjanya gimana, kayak gini, kayak masa depannya kayak gimana. Serius, itu kayak existential dread-nya, kayak aku hidup mau gini aja jadi beban orang tua. Itu benar-benar kayak ketakutan melangkah di tengah ketidakpastian tuh, bebannya tuh itu berat, man. Iya, itu sulit ada di posisi itu. Nggak bisa
Jujur itu yang menghambat kreativitas tuh adalah ketakutan itu. Ya ini kayak aku ngomong, kayak aku ngasih pep talk ke diri aku yang dulu, yang segala overthinking itu, segala kegelisahan itu, segala ketakutan untuk ngambil resiko itu sebenarnya yang menghambat kreativitasku, yang menghambat aku buat explore lebih jauh lagi. Kayak ada beberapa kesempatan yang pada akhirnya nggak aku ambil karena karena aku takut, karena aku nggak tahu apa yang nunggu aku di depan sana kalau ngambil kesempatan ini. Makanya itu nggak aku ambil. Padahal ya, dan mungkin bukan cuma kesempatan, kayak ada banyak hal yang pada akhirnya nggak aku lakukan karena ketakutan di depannya mau kemana kayak gitu. Ketakutan akan ketidakpastian itu bikin aku banyak banyak kehilangan kesempatan mungkin. Cuma ya ini nggak berarti kalian bakal tiba-tiba setelah denger ini kalian langsung YOLO gitu, kalian jadi tidak berpikir rasional kayak gitu. Nggak juga sih. Pada akhirnya berpikir rasional itu juga menyelamatkan hidupku sekali, hidupku berkali-kali gitu. Untung gak aku ambil, untung aku mikir lagi. Bukan soal overthinkingnya, bukan soal berpikir rasionalnya kali. Ini lebih ke keinginan kalian untuk terus maju, walaupun segalanya kelihatan nggak pasti, segalanya nggak jelas ke depannya mau kemana, kayak gitu. Dan ini nggak kayak kalian nggak punya ambisi atau kalian nggak punya cita-cita. Aku yakin di sini kalian tahu mau dibawa kemana hidup kalian. Kalian punya ambisi, kalian punya cita-cita yang ingin kalian capai, kalian raih. Cuma jalan untuk menuju ke sananya itu loh yang masih remang-remang. Bukan kok remang-remang sih, yang masih berkabut, masih nggak jelas, masih berawan. Bukan itu perkiraan cuaca. Pokoknya kalian tahu hidup kalian mau kalian bawa kemana, cuma jalan menuju ke sananya yang kalian belum nemu, masih belum pasti. Di Future Energy kalian punya 8 of One. Ini kalian yang atas dasar ambisi kalian pengen cepet-cepet sat-sat aja ngegas ke sana, gas kuil. Dan aku juga bisa lihat dari 8 of One ini, kalian terus melaju, kalian terus maju walaupun kalian gelisah, walaupun kalian uncertain, walaupun kalian ngerasa nggak pasti. Kayak yang tadi aku bilang, butuh keberanian untuk melangkah di tengah ketidakpastian. Dan ngelihat 8 of One di sini, bohong kalau aku nggak melihat keberanian itu. Ya kalian jiwa-jiwa pemberani di luar sana yang melangkah maju dengan sumringah di tengah segala ketidakpastian. Ya, jiwa-jiwa muda. Posisi kalian atau questioner kalian ada 5 of Swords. Mungkin ini nerusin dari 9 of Swords-nya. Ini hal yang jarang banget kalian tunjukkan. Ini sisi yang jarang banget kalian perlihatkan ke orang. Atau bahkan ini bahkan sisi yang kalian tolak mentah-mentah dari dalam diri kalian sendiri. Ini kalian yang conflicted, kalian yang yang paling ini kalian yang berdebat dengan diri kalian sendiri soal langkah selanjutnya yang harus kalian ambil itu kayak gimana. Kalau
orang-orang sekitar kalian mungkin ngelihat kalian ngambil langkah dengan sangat yakin, dengan sangat gagah seperti itu. Sebenarnya enggak. Kalian udah nggak terhitung udah berapa ribu perdebatan yang harus kalian lewati dengan diri kalian sendiri. Cuma buat ngambil satu keputusan ini doang. Cuma buat mengambil resiko satu ini doang ada banyak perhitungannya. Kalian nggak mau ngambil resiko semata-mata buat ngambil resiko. Setiap resiko harus diperhitungkan. Makanya jadinya ada konflik di situ, ada konflik batin. Mungkin at some point kalian juga mempertanyakan atau memperdebatkan apakah kalian masih harus terus maju atau enggak. Apakah ini masih worth it buat dijalanin atau enggak. Aku nggak heran sih kalau dalam perjalanannya kalian udah cukup sering, nggak cuma sekali 2 kali ini, udah cukup sering kalian berhenti terus mengevaluasi ulang, ini masih worth it nggak buat dijalanin. Mimpi ini, ambisi ini masih cukup berharga nggak untuk dikejar. Ya kayak yang tadi, soalnya ya yang ku bilang itu, kalau segalanya nggak pasti berarti semuanya mungkin. Kalau semuanya mungkin berarti kemungkinan kalau kalian selama ini ngejalanin jalan yang salah atau jalan yang nggak ngebawa kalian kemana-mana itu juga mungkin. Dan kalian bisa bayangkan bukan betapa mengerikannya kalau ternyata jalan yang kalian ambil ini nggak ngebawa kalian kemana-mana gitu, kayak muter-muter di tempat itu doang. Padahal kalian pengennya ini ngegasnya maju nih ke depan, ke cita-cita kalian, ke ambisi kalian. Mungkin dengan berpikir seperti itu, tanpa sadar kalian udah melakukan itu. Dengan mikir atau dengan ketakutan kalian kalau kalian gak akan berakhir di mana-mana. Kalian bakal berakhir jalan di tempat, muter-muter di tempat satu itu doang. Sebenarnya kalian udah melakukan itu. Iya, cuma di dalam kepala kalian doang kayak gitu. Kayak iya, kayak kerasa banget di sini kalau thought proses kalian atau proses berpikir kalian tuh sering banget muter di situ-situ aja. Kaki kalian terus maju, kalian tetap terus masih tetap giat bekerja, masih tetap happy ngejalanin apapun yang kalian kerjakan sekarang. Cuma ada proses berpikir yang rasanya muternya di situ-situ aja. Kayak ini masih worth it nggak ya buat dijalanin? Bentar aku lihat dulu. Mari kita evaluasi ulang kayak gitu. Apakah caranya salah? Ini udah jalan paling efisien nggak, paling efektif nggak buat sampai ke tujuanku? Bentar, ada jalan lain nggak kayak gitu? Secara nggak langsung, hal itu mungkin yang bikin kalian terpuruk. Environmentnya ada Knight of Swords. Knight of Swords ini kalian yang akhirnya bisa keluar dari keterpurukan kalian. Iya, ini keterpurukannya bukan keterpurukan kalian yang mentok kerjaannya nggak maju-maju, atau kalian yang ngerasa butuh pengen pindah kerjaan atau pengen mengejar passion yang lain, enggak. Atau kalian yang ngerasa hidup kalian nggak ada arahnya kayak gitu, nggak tahu harus dibawa kemana. Atau kalian yang ngerasa kayak ada kekurangan, ada lack mentality atau ngerasa kurang apa gitu yang bikin kalian terpuruk. Enggak. Ini keterpurukan kalian, ini keterpurukan mental kalian. Keterpurukannya terjadi cuma di kepala kalian aja sebenarnya yang bikin kalian terpuruk. Deep down kalian pengen segera secepatnya keluar dari keterpurukan ini, aku paham. Dan ya aku harus jujur dan terus terang, kalau yang bisa melepaskan kalian dari keterpurukan ini ya cuma diri kalian sendiri. Nggak akan ada pep talk yang cukup buat mengeluarkan kalian dari
dari kepala kalian sendiri selain kalian yang berhenti berpikir, ya. Sorry to say. Well, I mean ini nggak benar-benar kalian mentally shutdown juga sih, cuma yang harus dihentikan adalah pola pikir yang akhirnya menghambat kemajuan kalian. Well, oke lah, mengevaluasi ulang keputusan kalian, it's fine. Sekali aja, kedua kali, ketiga kali nggak perlu. Ngitung resiko, ngitung untung rugi, boleh. Cuma harus ada aksinya. Jangan cuma dihitung doang tapi tidak dilakukan. Ya serius, ini kayak aku ngomong sama diri aku yang lebih muda, serius. Hopes and fear-nya kalian punya Knight of Cups. Ini cups yang kalian cari di awal. Ini cups yang ngebawa kalian untuk bisa terus maju. Ini kalian yang dimabuk mimpi dan cita-cita. Ya kayaknya itu udah jadi apa ya, kayak romannya. Kayak dari zaman ke zaman selalu ada roman seperti itu. Kayak orang-orang yang dimabuk cita-cita, dimabuk ambisi, sampai dia bisa apa ya, bisa terus maju walaupun segalanya nggak pasti kayak gitu. Jadi energi dia untuk bisa terus maju. Cuma ya mungkin di balik itu semua, mungkin hal yang tidak diceritakan dari roman-roman para the dreamer itu, ya kayak itu roman the dreamer, tau gak sih? Kayak di film-film Indo tuh, kayak yang aku inget kayak filmnya Mary Riana atau apa ya, kayaknya itu doang sih. Ada banyak kayak Pursuit of Happiness atau Tampan Tyler. Enggak sih, Tampan Tyler drive-nya bukan di situ, cuma ya roman-roman pemimpi seperti itu. Jadi kalian nggak cuma berjuang, kalian berjuangnya pakai hati ya itu. Jadi capeknya juga di sini bukan cuma capek mental, tapi capek hati ya. Sakitnya kalian tuh di sini nggak cuma sakit fisik, tapi bakal kerasa ke hati. Dan ini mungkin ini juga yang bikin kalian ngerasa nggak bisa ngambil resiko terlalu besar, atau ngerasa kalian harus ekstra hati-hati ngejalanin tiap keputusannya, soalnya perasaan kalian dipertaruhkan, hati kalian dipertaruhkan dalam perjalanan ini. Ya, apapun yang terjadi dalam perjalanannya ini akan sangat berpengaruh ke kondisi emosional kalian. Ini nggak kayak apa ya? Ini nggak kayak kalian ada masalah di tempat kerja terus pulangnya kalian bisa baik-baik saja, enggak. Kalau ada masalah di tempat kerja, pulangnya kalian masih mikirin itu. Perasaannya bakal kalian bawa pulang. Ya di satu sisi aku jadi sangat bisa sangat paham kalau ternyata apa yang sedang kalian kerjakan saat ini adalah passion kalian. Cuma ya dengan mengejar passion seperti itu bikin kalian jadi rentan. Soalnya ada perasaan kalian yang kalian libatkan di hal yang harusnya jadi profesi kalian aja. Well, nggak mesti sih. Cuma secara profesional di hal yang sifatnya profesional kalian melibatkan perasaan kalian juga di situ. Iya. Profit yang kalian dapat, project yang kalian handle dan ternyata berhasil, itu nggak cuma kalian take credit as a professional, tapi itu juga pada akhirnya menentukan nilai diri kalian sebagai manusia, sebagai individu di sini. Jadi kalau kalian gagal, kalau kalian
Ya kalau ada trouble dalam pelaksanaannya ya mau gak mau itu bakal kalian ambil hati. Dan outcome-nya di sini ada Seven of Cups. Ada lebih banyak ketidakpastian di depan sana. Tapi mari kita nggak lihat ini sebagai ketidakpastian yang sifatnya buruk. Ya ketidakpastian tuh ya lagi-lagi kayak yang sering aku bilang. Kalau segalanya nggak pasti berarti segalanya mungkin kan. Kalau segalanya mungkin yang selama ini kamu kejar, yang selama ini kamu upayakan, mungkin di depan sana hasil yang kalian dapat tuh bakal jauh lebih besar dari apa yang selama ini kalian harapkan. Terutama kalau dalam prosesnya kalian ngerasa, wah aku gak nyangka nih bakal sesulit ini. Aku gak nyangka nih, kerjaannya bakal seberat ini. Ya kalau gitu bukannya lebih make sense lagi kalau ternyata ntar imbalannya atau rewardnya di depan sana bakal lebih besar dari apa yang kamu harapkan di awal, bukan? Well, I mean, ya sebaliknya pun ada ya. Bisa jadi pada akhirnya imbalannya gak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Dan mungkin itu juga yang bikin kalian jadi, ya kata kuncinya keterpurukan kalian mungkin ada salah satunya karena itu, karena ada ketidakpastian itu. But well, ya itu karena dia ada di outcome Seven of Cups dan karena ada di center of the reading the moon. Mari kita nggak lihat ini sebagai sebuah perjalanan, sebagai sebuah perpindahan dari titik A ke titik B aja. Mari kita lihat ini dari perjalanannya, dari apa yang kalian tempuh untuk sampai dari titik A ke titik B. Ya, aku nggak ngerasa, dan lagi again ini juga mungkin sedikitnya aku bilang ini ke diriku yang 20-an awal atau 20-an akhir. Ya, supaya nggak ngelihat semuanya cuma dari hasil akhirnya aja. Iya, kadang ada banyak hal yang kita lewatkan kalau diingat lagi, dan belakangan rasanya aku makin sini makin sadar kalau kayak yang penting bukan tujuannya. Kayak ambisi itu emang harus ada, ambisi itu yang ngedorong kita untuk terus bekerja tiap harinya. Dan emang harus fun ngerjainnya, nggak cuma kerjanya nggak cuma dikejar ambisi doang, kita juga harus enjoy. Cuma kalau kita terlalu fokus sama hasil akhirnya, terutama kalau kita fokus sama hasil akhirnya yang harus dan kudu banget seperti yang kita mau, rasanya bukan di situ. Iya. Mungkin kita harus bisa lebih seperti The Fool di sini. Ya aku tahu ini crossing ya karena dia crossing the moon. The Fool ini, si bodoh ini dia tahu kalau jalan yang bakal dia ambil tuh nggak jelas, nggak pasti. Ya aku ngomongin kartu Fool yang di tradisional tarot by the way, bukan yang di sini. Ya ini juga kurang lebih sama sih, nggak beda jauh lah interpretasinya. Anyway, The Fool di sini dia bisa nyaman dengan segala ketidakpastiannya. Dia bisa terus melangkah dan tetap melihat semuanya sebagai hal baru. Bagi The Fool, ketidakpastian berarti kesempatan, bahkan hambatan di jalannya pun dia lihat sebagai potensi. Dia nggak ngelihat masalah yang dia hadapin di perjalanan itu sebagai delay, sebagai hambatan dari dia yang ingin sampai ke tempat tujuannya. At this point, aku pun bisa yakin kalau The Fool di sini dia bahkan nggak tahu endingnya mau dibawa kemana. Tapi dia menikmati proses perjalanannya.
Dan aku rasa pesan untuk kamu yang sedang terpuruk saat ini, grup 1, diwakilkan dengan sangat puitis dengan sangat romantis oleh kartu ini, The Fool. Ya, jadi terima kasih grup 1 untuk waktunya. Selamat malam. Have a good night. Ya, halo dan welcome grup 2. Buat tema bacaan tarot kita malam ini, kamu yang aku lupa. Sorry. Kamu yang bangkit dari keterpurukan. Susah tadi, padahal moodnya udah enak tuh tadi sebelum aku lupa tuh kayak. Ya, tema bacaan tarot kita malam ini, kamu yang bangkit dari keterpurukan. Ya ini balik lagi di maksudnya apa sih, dulu sok-sok puitis begitu, kamu yang bangkit dari keterpurukan tuh apa? Kita mau bahas kamunya atau keterpurukannya atau pesan untuk kamunya, apa coba maunya? Ya nggak tahu sih, aku emang bener sih, aku juga pakai judul itu karena emang terdengar romantis aja. Kayak ini pesan untuk kamu yang bangkit dari keterpurukan, ya mungkin gitu. Tapi kayak kadang tarot nggak harus sampai kayak, aku nggak ngerasa ini semua soal pesan sih, nggak harus selalu soal pesan. Ya walaupun ya bener gak, kalau diingat lagi atau kalau dilihat lagi emang banyak tarot reading, konten tarot reading yang depannya ada pesan bla 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 kayak gitu. Ya at the end of the day ya emang makanya ada istilah don't shoot the messenger. Ya ada aja yang begitu, kayak at the end of the day you are just a messenger. So please don't shoot the messenger. Cuma ini gak selalu soal pesan. Ya gak selalu soal apapun. Kadang apa sih, bahkan mungkin apa yang bakal aku omongin di sini, bakal aku bilang di sini, sebenarnya kalian udah tahu. Kalian ini hal yang udah sangat jelas kalian pahami, dan aku cuma jadi radio butut yang mengulang hal itu, and that's fine gitu. Iya, nggak mesti nggak mesti harus ada maknanya itu kali. Aku nggak yang melihat pesan atau apapun yang bakal aku sampaikan di sini sebagai hal yang prioritasnya tinggi. Kalau even kalau kalian lewatkan grup ini ya, grup 2, kayak kalian kalau pada akhirnya kayak tadi yang aku bilang tuh, sebenarnya kalian udah tahu apa yang bakal aku omongin kayak gitu, terus kalian tiba-tiba oh ya udah gitu dah, thank you, terus tiba-tiba taps out atau tiba-tiba udah itu ya udah cabut gitu, kayak ya udah cukup gitu. I mean nggak harus diterusin, nggak harus sampai berlama-lama nunggu sampai akhir buat buat kalian dengerin aku ngomongin hal yang sebenarnya kalian udah paham, hal yang sebenarnya kalian udah tahu. Iya. Nggak usah, ngapain. Rasanya kalau gitu aku jadi kayak itu, tau gak sih, tukang sulap yang nyopet dompet orang di panggung kayak gitu, kayak tau gak sih, kayak dulu zamannya Deddy Corbuzier, dia sempat ada nyopet jam, dompet, terus kayak sabuk kayak gitu, terus udahnya dibalikin lagi. Jadi dia di panggung tuh cuma dipretelin doang dompet kayak barang berharganya, terus udah turun dari panggung dikembaliin lagi. Kalau dilihat, ya mungkin kalau dilihat dari sudut pandang penonton itu lucu, itu menggelikan gitu, ada entertainment di situ. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang orang yang harta bendanya dipretelin di situ, ngapain? Buang-buang waktu. Pada akhirnya dia diberikan hal yang sebenarnya udah dia miliki gitu. Why bothers? Kayak buang-buang waktu aku di sini cuma jadi bahan olok-olokan doang kan. Iya.
Jadi dan aku rasa dan semoga untuk ini berlaku untuk readingan aku sebelumnya dan setelahnya. Aku recording konten ini dengan kesadaran seperti itu. Kadang ada kalanya aku cuma mengulang apa yang sebenarnya sudah ada di dalam, ya, di isi kepala kalian atau di psyche, atau ya kalian tahu apa yang bakal aku omongin. Jadi ya kalau kalian udah paham itu, udah ngerti gitu, kalau udah tahu, ya ngapain buang-buang waktu di sini, ya udah lakukan gitu, kayak ya please go on with your life. Anyway, nah itu tadi kayaknya nggak ada hubungannya sama tema readingan malam ini deh, grup 2 ya. Kamu yang bangkit dari keterpurukan. Grup 2 di sini kalian punya Arcana the Star. Aku nggak tahu karena ada kata keterpurukan di judulnya, terus ngeliat ada the star di sini, somehow aku bisa, gimana ya aku bilangnya, kayak gak mungkin ada hal buruk yang bisa terjadi, atau gak mungkin ada hal buruk yang bakal dialami kalau kayak gak mungkin lah. Kayak kita ngomongin keterpurukan terus kamu dapet the star di sini, kayak itu dua hal yang bertolak belakang. Bukan, soalnya the star ini kita ngomongin soal hope, kita ngomongin soal harapan. Antara harapan dan keterpurukan itu kayak dua sisi koin yang berbeda, bukan, walaupun ya koinnya sama gitu, kayak hope and despair kayak gitu. Jadi apapun yang sedang kalian hadapi yang bikin kalian terpuruk saat ini, ya mungkin kayak yang tadi aku bilang, kalian tahu kalau segalanya atau segala halnya ini kalian gak akan terpuruk selamanya. Ada keyakinan kalau keadaannya akan berubah cepat atau lambat dari kalian. Ya udahlah, kalau ya balik lagi, kalau kalian udah paham gitu, ya biarkan ini jadi konfirmasi, and you can ya kalian bisa melanjutkan hidup kalian. Nggak tahu sih, ini nggak kayak aku pengen kalian cepet-cepet cabut gitu aja sih. Cuma somehow mungkin itu juga kenapa yang bikin aku ngerasa harus ngasih intro atau ngasih pembukaan seperti barusan, seperti tadi. Soalnya ada the star di sini. Tadi sebenarnya aku sempet kayak contemplate gitu, kayak kita ngomongin keterpurukan, terus grup 2 dapet Arcana the Star. Terus aku jadi kepikiran, ntar kalau aku ngomongin hal yang kira-kira mereka bakal sebenarnya udah klik gitu, udah paham, kayaknya ya udahlah ya. Soalnya seterpuruknya keadaan kalian, kayaknya kalian tahu kalau ini kayaknya gak akan lama, kayak cepat atau lambat keadaan kalian bakal berubah. Kalian punya keyakinan itu, kalian harapannya masih belum mati di hati kalian. Dan yang menghambat the star di sini kita punya Nine of Swords. Ada overthinking di situ. Kembali ya, ini kayaknya udah jadi villain, udah jadi antagonis di channel aku adalah overthinking. Ya, selamat datang di Lentera Intuitif, di mana kita punya antagonis yang bernama overthinking. Agak ironis soalnya pilih kartu tarot pertama aku adalah jawaban dari overthinkingnya kamu malam ini. Wow, itu kayak the whole saga. Iya, kayak the whole saga gitu. Kayak awal mula channel ini dimulai dari gimana cara melawan overthinking, terus dalam perjalanannya kita bakal terus ketemu sama si musuh bebuyutan satu itu yang bernama overthinking. Romantis sekali bukan? Kayak enggak sih, enggak penting sebenarnya. Ada Nine of Swords di situ. Aku nggak tahu sih, cuma pengalamanku sih emang bener lah, musuh bebuyutan dari harapan itu adalah overthinking, atau kayak mungkin bukan hope, bukan harapan, tapi faith, kayak iman, kayak gitu, faith. Ya, musuh bebuyutannya faith itu ya overthinking. Kayak overthinking itu kita tidak
apa, kita nggak bisa menyerahkan sepenuhnya keputusan, atau kita nggak bisa mempercayai sepenuhnya si pemegang segala keputusan itu. Ya kita nggak sepercaya itu sama Tuhan, makanya kita overthinking, terutama buat hal-hal yang sebenarnya udah kita doakan kayak gitu. Ya dong, kalau kita sepercaya itu, kalau kita seiman itu, ngapain kita overthinking soal apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita doakan, bukan? Ada keraguan berarti di situ. Ada keraguan kalau mungkin aku salah, mungkin atau enggak. Mungkin semuanya nggak akan berjalan semulus itu, mungkin endingnya nggak akan berakhir sebaik itu. I mean kalau overthinkingnya adalah mungkin semuanya nggak akan berjalan semulus itu bikin kita lebih aware, dan itu bikin kita lebih berantisipasi atas segala kesulitan yang bakal kita temui di depannya. Mungkin ini lebih ke overthinking yang kita benar-benar meragukan kekuasaan Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kita. Iya, somehow di kartu The Star ini ada kesan kalau kalian sedang berdoa, kalau kalian sedang berharap sepenuh hati dengan apapun yang sedang kalian upayakan saat ini. Dan musuhnya adalah overthinking, adalah kalian meragukan kemahakuasaan Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kalian. Iya, ternyata temanya lebih spiritual dari yang aku duga ya. At the root of the reading we have 9 of coins. 9 of coins. Apakah yang kalian harapkan di sini adalah hal yang sifatnya material, kayak kalian berharap pengen punya sekian digit di ATM kalian, atau kalian lagi ada di posisi yang membutuhkan nominal sekian di hidup kalian kayak gitu, atau bahkan mungkin nominal itu sudah ada dan ada hal lain yang ternyata nggak bisa dibeli sama nominal itu. Iya, kayak ada aku nggak bisa setuju sih sama orang yang bilang kalau ya uang bisa membeli kebahagiaan. I mean kalau ceritanya seperti itu berarti ya orang-orang yang duitnya banyak itu mereka nggak akan, ya kalau uang bisa memberi kebahagiaan nggak akan ada koruptor kayak gitu. Nggak akan ada orang yang rasa kurang. Ya, kenapa coba? Berarti ada yang salah bukan dengan premis uang bisa membeli kebahagiaan. Aku selalu yakin kalau bukan uang yang ngebeli kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang pada akhirnya yang pada akhirnya mengundang datangnya uang. Ya, ya sebenarnya kebahagiaan nggak cuma uang sih yang diundang. Maksudnya kayak kebahagiaan itu tuh kayak lebih apa ya? Lebih kayak kita lebih kita yang menyikapi hidup dengan lebih positif kayak gitu. Kalau kita bahagia, cara pandang kita terhadap hidup juga bakal lebih positif, bakal lebih baik, dan dan si hukumnya adalah apa yang kita keluarkan gitu, itu juga yang bakal kita dapat. Apa yang kita berikan itu juga yang bakal kita dapat. Kalau kita memberikan kebaikan ke orang, ya kalau kita bahagia, kita bakal lebih mudah ngasih kebahagiaan ke orang lain, ya orang juga bakal lebih mudah ngasih kebaikannya ke diri kita. Rezeki itu dari situ, ya. Jadi mungkin di kasus kalian di sini, kalian punya uangnya, kalian punya materinya, tapi ada hal lain yang masih kalian doakan, yang harganya atau value-nya ada di luar dari apa yang bisa kalian beli dengan materi yang kalian punya saat ini. Ada Knight of One di pas energi. Knight of One di pas energi. Apa ini hal yang sifatnya
somehow dapat kesan kalau ini agak egois, agak ini keinginan kalian yang mungkin kalau kalian ucapkan atau kalian kemukakan bakal ada orang yang gak setuju, dan kalau ternyata ada orang yang gak setuju, kalian bakal membela mati-matian keinginan kalian saat ini. Iya, kayak ini agak mungkin bisa jadi agak kontroversial gitu. Makanya kayak hal kontroversial yang pada akhirnya agak mahal, nggak sangat mahal, dan bahkan dengan banyaknya dengan segala yang kamu miliki saat ini, yang mana kamu nggak lagi di posisi yang pas-pasan juga, aku yakin itu nggak akan kebeli. Kayak kebahagiaan yang kalian inginkan saat ini tuh bakal terlihat agak egois kalau dilihat dari sudut pandang orang. Tapi buat kalian, tapi kalian ngerasa kalian pantas dapetin itu. Ada Temperance, Crowning the Reading. Apakah yang sedang kalian doakan saat ini adalah hal yang sifatnya mustahil bagi, ya at least buat kebanyakan orang ini hal yang mustahil kayak gitu. Kayak kalian ya pengen bikin emas dari kuningan kayak gitu. Ya soalnya Temperance ada proses alchemical, ada proses alkimia mengubah lead jadi gold. Aku nggak tahu ya, cuma kalau ngelihat kartu yang udah kebuka sekarang, aku bisa ngerti sedikitnya keterpurukan yang kalian alami di sini. Ini soal kalian yang ngejalanin jalan hidup yang udah kalian putuskan untuk diri kalian sendiri somehow. Iya, impian bodoh, impian egois yang ya kalau dari sudut pandang orang lain mereka bakal lihat ini impian yang bodoh dan impian yang egois. Tapi kalian yakin kalau kalau ini emang sudah seharusnya seperti ini. Ini emang deep down kalian yakin kalian sedang melakukan hal yang benar di sini. Apapun yang orang lihat, apapun yang orang katakan, itu kayaknya nggak ngaruh buat kalian saat ini. Kalian sepercaya itu dengan doa kalian. Doa kalian bakal membawa kebaikan buat semuanya. Dan konfliknya adalah kalian di sini dengan Tuhan. Ini bukan gimana cara kalian untuk meyakinkan orang-orang sekitar kalian bahwa yang kalian lakukan saat ini benar. Aku ngelihat ada dialog yang cukup intimate antara kalian dan Tuhan saat ini. Kalau kalian sedang melaksanakan perintahnya saat ini. Hal yang orang lihat, hal yang orang bakal beranggapan aneh-aneh soal apa yang kalian lakukan saat ini, sedang kalian kerjakan saat ini. Bakal banyak orang, aku yakin sudah banyak orang yang ragu, atau sudah banyak orang yang gak percaya kalau yang kalian lakukan saat ini tuh benar atau bakal berhasil. Tapi kalian tetap mengerjakan itu, kalian tetap percaya. Dialognya tuh di situ. Dialognya adalah kalian yang ingin percaya. Ya, ini soal kalian yang ingin percaya. Dan hambatannya adalah keraguan kalian sendiri. Keterpurukannya ada di situ. At some point bahkan kalian juga ada rasa ketakutan di mana Nine of Swords di sini bakal bikin kalian kehilangan Nine of Coins. Dan aku ngerasa nggak akan kaget kalau dalam prosesnya mungkin ada masanya kalian harus merugi, harus kehilangan banyak
yang nggak mungkin bisa kalian cari lagi. Ini kayak cerita Nabi Nuh somehow. Iya, tiba-tiba jadi biblical. Iya. Aku aku nonton parodinya gitu di Evan Almighty itu Steve Carell. Lucu, tapi ada dialog antara Evan dan Tuhannya si siapa sih itu teh? Aduh, aku lupa lagi aktornya. Dimana ada banyak resistance, ada banyak ini ngapain aku tiba-tiba harus bikin perahu kayak si Evannya itu, dia kan senator gitu kalau nggak salah. Ya kerjaannya penting, dia dilihat banyak orang, terus tiba-tiba kalau dia harus bikin perahu gede di tengah kota kayak gitu, kayak orang gila. Ada banyak resistance, ada banyak penolakan baik dari dirinya dan orang-orang sekitarnya. Jadi dialognya adalah dia, Evan, yang pada akhirnya harus lebih percaya kalau ini emang hal yang benar untuk dilakukan, terlepas apapun harganya, terlepas kemungkinan kalau dia harus kehilangan Nine of Coins-nya, dan dia bakal dicap sebagai Knight of Wands. Dan enggak sih, kayaknya kayaknya mungkin di perjalanannya kalian juga udah dicap sebagai Knight of Wands. Kayak udah kok ngomong sama dia mah nggak akan ngaruh mental juga ntar. Yeah. Dan posisi kalian di sini punya Six of Wands. Somehow ini kayak versi Knight of Wands, tapi dia lebih victorious. Kayak Knight of Wands tuh kesatria yang dia dalam perjalanan ke medan perang. Kalau Six of Wands tuh dia udah pulang berperang, ngebawa kemenangan kayak gitu. Jadi mungkin di sini aku ngelihatnya ini kalian yang berhasil membawa kemenangan dari keraguan kalian sendiri. Kalian yang mungkin pada akhirnya bisa bisa ngelihat keberhasilan itu. Iya, kok aku nggak aneh? Kok aku nggak kaget? Dan di house tuh apa sih? Environmentnya kalian punya death card. Ada death sama Six of Wands. Ini hal yang tadinya pengen aku bilang, kayak kan dia menang ya di sini. Dia menangnya kalau di perang berarti ada yang mati dong kayak gitu. Terus apa yang harus dia korbankan untuk mendapatkan kemenangan ini? Death ini ngomongin soal itu, soal apa yang harus kalian korbankan untuk mendapatkan kemenangan ini. Bisa jadi yang harus kalian korbankan ya Nine of Coins ini. Kalian berhasil melaksanakan misi kalian berhasil mengubah lead menjadi gold, tapi for what cost? Harga yang harus kalian bayar sebesar apa? Apakah itu sepadan? Atau mungkin di sini ini bukan kalian yang sedang berusaha mengubah lead menjadi gold. I mean, itu cuma perumpamaan sih, lead menjadi gold. Ini bisa aja kalian proses transformasinya bisa jadi apapun sih. Jadi nggak harus kalian yang benar-benar mengubah lead jadi gold, ya lah. Mungkin yang diubah di sini adalah pribadi kalian ya, itu yang pengen aku bilang. Jadi apa yang tadinya orang pikir kalian nggak mungkin jadi orang seperti itu, kalian tetap berusaha menjadi pribadi yang kalian impikan itu,
yang kalian bener-bener yakin bisa jadi seperti itu. Iya, di sini kayak keterpurukannya tuh lebih kayak apa ya, lebih ke proses perubahan yang harus kalian ambil atau yang harus kalian lakukan, yang akhirnya ya kalau nggak ada kalau perubahan itu nggak dilakukan, jadinya nggak, gimana ya, aku ngerasa ada keraguannya juga di situ, kayak somehow kalian sedang bertaruh. Iya, atau orang, gimana ya, ini kayak test of faith loh, kayak kalian menguji iman kalian atau keimanan kalian, bahkan keimanan kalian yang sedang diuji. Kayak kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, apa yang selama ini kalian doakan itu udah kalian miliki. Cuma perangnya ada, atau keterpurukannya adalah gimana cara kalian menghadapi keraguan kalian sendiri. Gimana cara kalian ngelewatin proses transformasi itu, mengubah keraguan kalian menjadi sebuah keimanan, kayak gitu, kayak keyakinan. Iya, ini ya bukan let menjadi gold kali, ya, mengubah keraguan menjadi sebuah keyakinan. Soalnya aku ngelihat kalian punya semua alasan untuk melakukan hal ini, untuk untuk menyelesaikan pekerjaan ini. You have all the reason. Tapi kalian tetap ragu-ragu. Entah kalian ragu, kayaknya nggak mungkin deh kalau kalian ragu sama kemampuan kalian sendiri, kayaknya enggak. Mungkin keraguannya ada di apa yang kalian doakan mungkin terlalu muluk, terlalu jauh dari kenyataan yang kalian jalani saat ini. Ya bukan, ya, dan itu bukan soal kalian meragukan kemampuan kalian buat sampai situ, bukan. Ini lebih kayak kalian meragukan Tuhan yang bisa membawa kalian ke keadaan itu, ke keadaan yang sedang kalian doakan. Itu agak aneh, bukan? Kalian mendoakan hal tersebut tapi kalian ngerasa ragu, kayak ngerasa ini bisa terkabul nggak ya? Ya, keterpurukannya itu dari situ. Gimana cara kalian mengubah keraguan kalian menjadi keyakinan? Nah, Queen of Wands-nya di sini, Knight of Wands-nya di sini. Aku ngelihat Queen of Wands itu adalah kalian yang sampai ke diri ideal kalian, yang udah sampai ke titik yang kalian inginkan. Kayak ini hopes kalian di sini. Yang tadinya Knight of Wands, kalian jadi Queen of Wands di sini. Ada ya mungkin naik satu tingkat, mungkin terkesan sepele, cuma naik satu tingkat doang, cuma buat kalian ini hal yang nggak sesederhana itu. Buat kalian mungkin Queen of Wands di sini adalah segalanya. Atau buat kalian bahkan untuk sampai ke Queen of Wands ini udah sangat mustahil, kayak buat menjadi diri yang lebih karismatik, diri yang lebih lebih ideal, lebih ada harga dirinya, ya, yang bisa lebih percaya diri. Mungkin kalian sendiri meragukan hal itu, kayak nggak mungkin lah aku bisa jadi Queen of Wands. Padahal kalian berharap akan itu, kalian berdoa untuk itu. Ya, secara nggak langsung kalian nggak cuma meragukan kemampuan diri kalian aja di situ, tapi juga kalian meragukan kemampuan Tuhan untuk mengabulkan doa kalian. Ya, outcome-nya kalian punya Two of Coins. Kalau ngeliat two of Coins di sini, dia kayak kartu Temperance di sini, sama-sama pegang dua lingkaran di juggling gitu. Tapi aku ngeliat Two of Coins ini adalah kalian yang melihat keyakinan dan keraguan sebagai dua sisi dari satu koin yang sama.
Iya kan, kayak two of coins. Kayak sebenarnya ini dua sisi, tapi kalau dilihat dari tapi sebenarnya ini dua sisi dari satu koin yang sama. Pada akhirnya kita harus harus ragu untuk bisa yakin, dan keyakinan itu yang pada akhirnya menciptakan keraguan juga. Nah di sini orang biasanya protes, lu ngomong apa sih Dal? Aku juga nggak begitu paham ya. Ya biar aku ulang sekali lagi. Siapa tahu kalau aku ulang lagi kedengarannya lebih make sense, oke? Ya kadang aku lupa lagi tadi gimana sih mulai. Ya kadang keraguan itu yang kadang kita butuh ragu dulu buat bisa yakin, dan kadang dari keyakinan itu juga keraguan kita muncul, gitu gak sih? Ya pokoknya gitu deh. Ya keraguan dan keyakinan tuh dua sisi dari satu koin yang sama. Kalau kalian masih membeda-bedakan itu, bahkan keraguan kalian kepada Tuhan sekalipun di sini, ini adalah bukti keyakinan kalian kepada Tuhan. Ya paradoksial aku tahu, cuma karena kalian yakin Tuhan Maha Kuasa, kalian juga yakin Tuhan punya kuasa untuk tidak mengabulkan doa kalian, bukan? Gak sih, gak gitu. Gak, aku mau bikin paradoks soal apa ya, soal Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang kuasa untuk menciptakan batu yang gak bisa dia gerakkan. Kayak itu kayak apa sih, kayak ya ujung-ujungnya aku mau ngebahas soal free will, tapi kayaknya kita gak akan ke situ. Jadi soal keyakinan dan keraguan kalian, dan kayaknya prosesnya lebih apa ya, lebih spiritual, and by spiritual I mean hubungannya lebih antara hubungan kalian dan Tuhan. Soalnya aku nggak tahu apa yang kalian doakan di sini, aku nggak tahu apa yang kalian upayakan di sini, dan kayaknya ini hal yang cukup besar, hal yang sangat penting di hidup kalian. Jadi ya untuk kamu yang sedang untuk kamu yang sedang bangkit dari keterpurukan grup 2, terimalah kalau keyakinan dan keraguan adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Gitu aja kali ya. Ya paradoksial aku tahu sih. Aku juga nggak begitu paham apa yang barusan aku omongin. Gak apa-apa sih, kalau mau dibahas aja ntar di kolom komentar. Siapa tahu aku kepikiran setelah recording ini. Ya soalnya gak akan habis-habis kalau aku bahas ini. Ya udah deh, grup 2. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Have a good night. Iya, halo grup 3. Buat tema bacaan tarot kita malam ini, kamu yang bangkit dari keterpurukan. Ini paling enak nih grup 3 ya, soalnya aku udah lebih chill, aku udah bisa lebih fokus. Tadi grup 1 biasa sih, kalau grup 1 aku masih agak pecicilan gitu, kayak moodnya masih belum set kayak gitu. Terus ya you know the rest. You know the process. Kamu yang bangkit dari keterpurukan, aku biarkan judulnya atau temanya open ended gitu lah. Ya open ended, kayak kebuka gitu aja, kayak konteksnya apa dan aku nggak spesifik. Ya welcome to the club. Kapan aku bikin konteks yang spesifik? Ya justru karena itu, bukan, makanya aku pakai Celtic Cross di sini. Soalnya Celtic Cross dia untuk tarot spread dia sifatnya spesifik. Kalau aku bikin tema yang terlalu spesifik, ya spesifik terus dicari lebih spesifik lagi, itu kayak takutnya, atau iya sih aku mikirnya takutnya kita lost in the detail gitu, kayak lost in the sauce. Ya, dan kalau makin spesifik sih kemungkinannya itu relatability-nya bakal sangat mengkerucut, bakal sangat segmented kalau makin spesifik.
Jadi ya makanya temanya aku bikin open ended aja, bikin segeneral mungkin, bikin seluas mungkin interpretasinya. Baru di tiap grupnya aku cari spesifiknya kemana. Nah di grup 3 ini kalian dapat Arcana Chariot nomor 7. Kamu yang bangkit dari keterpurukannya. Kelihatan banget di sini kalian sedang bangkit dari keterpurukan. Maksudnya apapun keterpurukan kalian saat ini ya. Aku ngerasa upaya untuk bangkitnya itu sendiri sedang kalian lakukan. Dan ini gak kayak kalian yang bangkit dengan susah payah juga dari keterpurukan ini. Kalian bangkit dengan sangat victorious, dengan sangat glorious. Kalian bangkit dengan gagah berani. Yang mana kesannya kayak apapun yang udah bikin kalian terpuruk sebelumnya, diri kalian yang sekarang udah bisa ngehandle itu dengan sangat baik. Ya. Dan ada the star sebagai crossing the reading. Ya, ada agak sulit soalnya starnya dia crossing the chariot. Cuma kalau lihat kartu chariot sih dia ya kuda. Ya aku ngeliat kayak di sini kalian akhirnya kalian tahu arah mana yang harus kalian tuju, arah mana yang harus kalian ambil. Soalnya chariotnya sendiri kadang arahnya masih agak dipertanyakan. Masih agak susah diatur chariot itu sendiri. Cuma karena ada star di sini, ini kayak apa ya? Ya ini ya dan star terus chariot, tahu nggak sih kalau dulu orang yang sebagai ya sama kayak wallpaper yang aku pakai di sini sih, dulu tuh orang pakai bintang-bintang buat nunjukin arah. Ya kalau lagi tersesat kayak gitu. Kayak ada mungkin kalau tadi aku bilang kalian udah bangkit dengan gagah berani dari keterpurukan kalian, mungkin salah satu hal yang ngebantu kalian buat bangkit adalah the star ini. Kayak aku ngelihat ada divine guidance di situ, kayak ada bimbingan ilahiyah iya, kayak ada guidance yang sifatnya di luar kemampuan manusia. Ini nggak kayak kalian yang tanya sana sini arah yang benar untuk keluar dari keterpurukan kalian itu kemana. Enggak, ini kalian benar-benar mendengarkan divine guidance kalian ngelihat ke atas ya, like literally ngelihat ke atas untuk nunjukin arah kalian. Ya ada root of the reading, kalian punya Six of Swords. Ya so far sih masih belum kelihatan kalian terpuruknya gara-gara apa. Jadi dan emang gak harus kelihatan, maksudnya kayak yang tadi aku bilang, kayak ini bisa jadi fokus ke mana aja, maksudnya fokusnya gak harus ke keterpurukannya. Kayak dalam hal ini grup 3 kayaknya fokusnya ke kaliannya, kayak ke kamunya, bukan ke keterpurukannya, ke kamunya dan ke bangkitnya, bukan ke keterpurukannya. Ada Six of Swords, yang jelas kalian ada move on, ada pergerakan, ada perpindahan di situ. Dan kalau ngelihat Six of Swords di sini perpindahannya mungkin sifatnya mental, nggak bener-bener literally kalian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Well, I mean itu juga bisa, cuma ya karena ini Six of Swords jadi mungkin perpindahannya lebih ke perpindahan pergeseran pola pikir kayak gitu. Apa yang selama ini, atau pola pikir apa yang selama ini nggak apa sih yang bikin kalian stuck gitu, nggak ngebantu kalian buat maju, akhirnya itu kalian ganti, itu akhirnya itu yang kalian geser. Makanya sekarang kalian bisa secara mindset bisa lebih maju,
bisa lebih tahu harus dibawa kemana hidup kalian ke depannya, karena kalian udah melakukan perpindahan pola pikir itu, udah melakukan pergeseran pola pikir itu. Dan kalau ngelihat Six of Swords, kartu sebelumnya adalah Five of Swords. Mungkin bisa jadi sebelumnya kalian ada banyak kontradiksi, ada banyak konflik di hidup kalian. Bisa jadi konfliknya eksternal dan bisa mungkin konfliknya juga bisa jadi internal kali ya. Iya, kayak ada kayak ketidaksepahaman kayak gitu, atau nggak nggak sepaham atau nggak setuju, yang bikin akhirnya menghambat perkembangan kalian. Dan di sini kalian udah melewati itu, udah nggak lagi ribut soal hal-hal yang sebelumnya bikin kalian conflicted gitu, bikin kalian nggak tahu ya. Aku kalau ngelihat Six of Swords di sini kayak sebelumnya kalian udah berdebat abis-abisan. Iya, buat sampai ke titik pencerahan ini ya kalian udah berdebat habis-habisan deh, serius. Kayak aku nggak tahu sih konteks debatnya kayak apa, cuma kayak perdebatannya kayak udah abis lah, sampai kalian mikir kayak udahlah mending move on aja, udah nggak usah dibahas lagi. Iya, dan kalau ngelihat sih di sini Six of Swords dia naik perahu, terus kayak Chariot ini munculnya dari tengah laut kayak gitu. Jadi kayak nggak cuma kalian move on, tapi kalian juga move on ke arah yang lebih baik atau ke kondisi yang lebih baik. Mungkin setelah meninggalkan pola pikir lama yang sebelumnya bikin kalian stuck, akhirnya kalian ada di posisi atau ada di tempat yang lebih baik sekarang. Pas energinya kalian punya The Devil, gak aneh sih. Ini hal yang tadi aku bilang mengekang hidup kalian, ya kayak konflik-konflik yang pada akhirnya menghalangi kalian untuk maju, yang bikin kalian stuck di sini. Ada The Devil. Proses majunya kalian, ya sih ini ada Star crossing the Chariot, ini agak baru buat aku. Kayak konteksnya gimana ya, kayak Chariot terus crossingnya the Star, makanya tadi aku bilang kayak mungkin ini kalian karena Chariot itu sendiri agak susah buat mencari arahnya, mungkin Star di sini crossing the Chariot adalah cara kalian untuk untuk menemukan arah di sini untuk si Chariot ini, biar ada arah tujuannya. Kalian mencari divine guidance, kalian literally look up for direction di sini, atau mungkin look inside, look inward bukan ya. Soalnya kadang Star juga ada makna hope-nya, yang dimana dia kayak kayak harapan supaya keadaannya nggak buruk selamanya. Kalau ngeliat Devil ini dia kayak seolah nasib hidupnya udah diputuskan kayak gitu, dia udah nggak bisa kabur lagi, dia udah terkekang di situ. Star ini adalah dia yang punya pengharapan kalau hidup gak akan susah selamanya, semuanya bakal indah pada waktunya kayak gitu. Dan Chariot adalah kalian yang mengambil langkah itu. Chariot adalah kalian yang literally keluar dari laut dalam itu. Crowning the reading, kalian punya Six of Coins. Ini unik soalnya ini 6 dan ini 6. Ini mungkin aku nggak, di kepala aku udah gambarannya udah cukup jelas, tapi aku ragu aku bakal nyampein ini dengan baik atau enggak, sial. Cuma kalau ngelihat ada Six of Coins ini kayak pada akhirnya ini yang tadi aku bilang sebagai divine guidance, kayak mungkin petunjuknya tuh datang dengan
nggak dia datang bukan dengan cara yang grandius, ngerti gak sih? Petunjuknya itu datang bukan dengan cara yang apa ya, yang luar biasa, seolah seolah dia datang sebagai mukjizat gitu, enggak. Ya, petunjuknya di sini dia datang dengan cara yang sederhana. Ya, sesederhana kamu ngelihat ke langit malam buat ngelihat bintang supaya kamu tahu arah kayak gitu. Aku nggak tahu sih, bahkan kalau ngelihat ada six of coin di sini, kesannya mungkin saat ini Tuhan lagi dekat sama kalian. Kayak sedekat itu sampai buat ngasih sampai buat ngasih petunjuk. Dia nggak perlu ngasih isyarat yang apa ya, yang luar biasa. Ya, dia nggak perlu apa ya, dia nggak perlu ngasih isyarat yang lantang buat supaya kamu ngedenger seruannya saat ini. Dia cukup berbisik gitu. Dia cukup ngasih kamu six of coins kayak gitu. Kayak six of coin tuh kan kayak ada pemberian yang sifatnya timbal balik kan, kayak ada charity, kayak seolah-olah apa ya, sedekat itu saat ini Tuhan ngasih petunjuknya sampai dia datang dengan apa ya, kedermawanannya itu datang dengan cara yang sangat membumi kayak gitu. Kayak sesederhana atau semembuminya orang yang nyamperin kamu buat ngasih six of coin kayak gitu. Dan karena ini six of coin, kalian juga pada akhirnya harus tahu, harus bisa membalas petunjuk ini atau membalas kebaikan ini dengan nilai yang setara pula. Atau gampangnya gini, kalian udah ditunjukin jalannya kan, ya udah kalian jalanin kayak gitu, yang ikhlas. Nggak usah nanya-nanya lagi, nggak usah keras kepala, nggak usah nawar-nawar lagi gitu. Lu udah dikasih pemberian yang dermawan nih, six of coins, ya udah gitu. Nggak usah nggak usah yang, ya kan kita bete juga ya kalau kita udah ngasih ikhlas terus yang kita kasihnya malah ngedebat kita kayak gitu, kayak atau yang ngasihnya malah nawar minta lebih kayak gitu kan nggak banget ya. Ya, dan future energy-nya kita punya king of coins, mungkin ini yang diharapkan. Kayak apa ya, ini yang diharapkan dari petunjuk yang dia berikan itu. Yang diharapkan adalah kita yang akhirnya bisa sampai ke king of coins ini. Kita yang akhirnya menemukan potensi, kekuatan kita, stabilitas kita, kewibawaannya kita. King of coins ini dia nggak mungkin terpuruk di the devil ini kan. Dia nggak mungkin terpenjara oleh oleh hasrat-hasrat duniawinya. Somehow sih ada kesan kayak gitu dari the devil. Kayak dia tuh terpenjara oleh hal-hal yang sifatnya material gitu. King of Coin tuh enggak, dia walaupun punya segalanya, walaupun dia super tajir, ya crazy Asian rich, tapi dia nggak terpenjara dengan hal-hal yang sifatnya material itu. Dia memegang kendali atas segala hal duniawinya itu. Jadi mungkin ya kayaknya ceritanya udah agak jelas lah ya, udah nggak terlalu samar-samar. Tadi aku ngeliatnya kayak abstrak gitu, kayak chariot terus ketutupan sama star, gimana coba. Ya mungkin ini titik dimana keterpurukannya kalian adalah, atau kalian yang bangkit dari keterpurukannya di sini adalah kalian yang keluar dari keluar dari ketergantungan, adiksi kalian dari hal-hal yang sifatnya duniawi kayak gitu. Kalian udah nggak mau lagi, kalian udah nggak mau udah cukup dikuasai nafsu-nafsu materialistik kayak gitu. Atau udah waktunya kalian untuk mengambil alih kembali kekuatan kalian, mengambil alih kembali kuasa kalian atas apa yang selama ini atas segala hal materialistik yang kalian miliki saat ini. Ya kadang kan kita nemu yang kayak gitu ya, kayak orang duitnya banyak, hartanya banyak, tapi yang punya kendali atas dirinya justru malah hartanya yang punya kendali atas dirinya, bukan dirinya yang mengendalikan hartanya.
Kayak ya banyak lah kasus kayak gitu. Questioner atau posisi kalian saat ini, kalian punya Knight of Cups. Nggak tahu sih, kalau ngeliat di sini ada air, di sini ada air, di sini ada air, ya nggak heran kan kalau akhirnya di sini ada Knight of Cups. Jadi kayak somehow dan Knight of Cups ini dia air, maksudnya ya dia air, dia fluid, dia water, ya iyalah, dia aqua, iklan nggak, bukan, dia nggak solid, nggak kayak The Devil, dia nggak kayak King of Coins, dia nggak kayak Six of Coins. Knight of Cups tuh dia fluid, dia sifatnya emosional, aku ngelihat dari Knight of Cups ini adalah kebersediaan kalian untuk beradaptasi, untuk berubah. Ya kalau ngelihat tuh dia vibe-nya mirip sama The Chariot ini, sama-sama kuda di laut kayak gitu. Jadi kalian yang udah kalian yang bersedia untuk berubah, untuk beradaptasi lagi. Ya, kayak bukan adaptasi, kalian yang bersedia untuk berubah, kalian yang bersedia untuk tidak lagi kaku, untuk tidak lagi solid, ya solid kaku, ngelihat segalanya dari sudut pandang The Devil. The Devil tuh ya karena dia Capricorn, kadang Capricorn bisa sangat keras kepala kalau udah, ya dia bisa jadi bisa terlalu fokus sama hal yang sifatnya solid kayak gitu. Kalau nggak solid dia bakal nyari kayak ya terlalu fokus sama hal yang sifatnya material kayak gitu. Atau to some degree juga bisa bisa jadi adiksi. Jadi posisi kalian di Knight of Cups ini adalah keinginan atau kebersediaan kalian untuk berubah, mengubah diri kalian sendiri supaya kalian bisa lebih mengalir, nggak lagi solid, nggak lagi keras kepala. Mungkin ini juga ada hubungannya dari nilai-nilai yang sebelumnya kalian yakini sebagai ini harusnya gini nih, nggak bisa ditawar-tawar kayak gitu. Sekarang kalian bisa lebih berkompromi, kalian bisa lebih lebih fluid pengambilan keputusannya, nggak selalu kaku, dan bisa lebih emosional, bisa lebih mengerti apa yang nggak selalu mengerjakan apa yang harus dikerjakan, nggak harus selalu ya mutusin sesuatu dari sudut pandang yang kaku rigid kayak gitu, tapi kalian bisa lebih mengerti perasaan kalian sendiri dan orang-orang sekitar kalian yang terpengaruh oleh keputusan yang kalian ambil. Oke, environmentnya kalian punya The Sun. Ini nggak mungkin, ini nggak bisa aku bilang sebagai perayaan yang terlalu awal sih. Ini nggak bisa aku bilang sebagai perayaan yang terlalu dini sih. Kayak di titik ini pun ya, dengan adanya keinginan kalian untuk berubah, dengan adanya keinginan kalian untuk bisa lebih fluid, untuk bisa lebih cair, ya itu udah sebuah kemenangan besar sih. Nggak bisa enggak. Kayak ada Chariot dan ada The Sun gitu, kayak kayak ada kereta kencananya, terus The Sun tuh ada victory-nya kayak di double confirm gitu. Mungkin ini yang dirasakan orang-orang sekitar kalian menanggapi perubahan kalian. Kayak agak aneh, soalnya temanya adalah kalian yang bangkit dari keterpurukan, tapi ya kamu yang bangkit dari keterpurukan, tapi kayaknya kita lebih fokus ke bangkitnya daripada ke kamunya atau ke keterpurukannya di sini. Kerasa banget di sini kamunya yang lagi bangkit gitu. Kayak bangkitnya kalian, bangkitnya kamu gitu. Ini cerita bangkitnya kalian dari keterpurukan.
Hopes and fear-nya kita punya Seven of Swords. Ketakutannya adalah ada ketakutan di mana kalian ninggalin sesuatu yang belum tuntas di masa lalu. Jadi kalian masih mikir-mikir lagi buat kembali ke The Devil ini, buat beresin urusan kalian yang belum tuntas. Ya, dan mungkin itu ada hubungannya dengan cara kalian untuk bangkit. Kalau pada akhirnya dalam prosesnya kalian untuk bangkit, kalian ada cutting corner kayak gitu, ada hal-hal yang tidak selalu jujur yang kalian lakukan. Ya, aku ngerasa kayak Seven of Swords di sini kalian berusaha tying the loose end. Kalian merapihkan pekerjaan kalian yang sudah kalian lakukan. Ya, Chariot tuh kerjaannya nggak selalu rapi sih, aku tahu. Apalagi kalau Chariotnya ketutup sama The Star, kayak seolah yang menjadi patokan kalian untuk bangkit dari keterpurukan tuh cuma ya patokannya kayak ya cuma modal ngelihat arah dari bintang-bintang doang kayak gitu, kayak modal divine guidance doang. Kadang mungkin ada 1-2 hal yang kalian ngerasa kalian tinggalin atau kalian harus kembali lagi buat dirapiin. Cuma itu yang harus agak kalian hati-hati, soalnya bisa salah-salah kalian bisa kembali lagi ke hal yang ya kalian bisa kembali kejeblos lagi ke adiksi yang sama. Ya, aku agak enggan sih nerjemahin The Devil sebagai adiksi, cuma ya gimana dong. Agak sulit sih kalau menghindari itu. Kayak The Devil bisa aja adiksi kalian, dimana kalian di sini berusaha bangkit dari adiksi-adiksi kalian. Ya mungkin adiksi gitu at some point udah pernah menolong hidup kalian gitu, bikin kalian lebih fungsional, bikin kalian lebih produktif. Makanya ada King of Coins di situ. Cuma kesininya kalian ngerasa kalian gak bisa terus-terusan ngebawa adiksi kalian untuk bisa lebih produktif. Kalian harus bisa terus produktif tanpa harus tergantung sama adiksi kalian. Makanya Six of Coins di situ mungkin kayak kayak harus ada kesinambungan antara produktivitas kalian yang juga harus ada integritasnya di situ. Soalnya kalau ternyata kalian produktif tapi ternyata kalian kalau ternyata kalian produktif kayak kerjaan kalian bagus gitu ya, kerjaan kalian bagus, kerjaan kalian kepake sama klien atau sama atasan gitu, tapi dalam prosesnya kalian bergantung ya, kalau dalam prosesnya kalian harus sambil mabok dulu, harus sambil ngobat dulu, kan integritas kalian dipertanyakan di profesi itu. Iya, makanya harus ada kerjaan yang baik juga harus diimbangi dengan etos kerja yang baik, bukan kinerja yang baik harus diimbangi oleh etos kerja yang baik. Makanya sebenarnya kalian punya potensi untuk bisa jadi ahli di situ, bisa jadi sangat kompeten di situ. Cuma hal-hal yang kalian terlalu bergantung, kayak kalau nggak ada ini aku nggak bisa kerja. Ada kan orang kayak gitu, kalau nggak sambil ngerokok dia nggak bisa kerja atau kerjaannya nggak beres, nggak fokus kayak gitu. Adiksi itu yang harus kalian tinggalin. Jadi fokusnya adalah gimana cara kalian beresin kerjaannya tanpa kalian harus ngerokok. Dan kalau ngelihat Seven of Swords di sini ada kemungkinan dimana ada ketakutan kalau kalian bakal balik lagi ke adiksi yang sama. Iya, kayak udah kayak ini ngelihat kalian beberapa bulan terakhir udah gak ngerokok lagi gitu di tempat kerja. Walaupun kerjaannya sehektik apapun, kalian bisa beresin tanpa harus sambil ngerokok kayak gitu. Ini kalian yang akhirnya kayak ada rasa kangen gitu. Kayak nggak apa-apa deh, udah nggak ada kerjaan ini, kayak semuanya udah ke-handle. Habis makan mulut asem kayak gitu, kayak ngerokok kayak gitu.
nggak apa-apa ini mah abis makan doang kayak gitu. Lagian aku ngerokoknya juga nggak sambil kerja kayak gitu, kayak nggak sambil apa ya, nggak sambil depan komputer kayak gitu, kayak yang gitu tuh yang biasanya orang pada akhirnya balik lagi ke adiksi yang sama tuh. Ya outcome-nya kita punya Ace of One. Lucunya ya kayak Ace of One ini kelihatan kayak batang rokok yang masih nyala gitu, kayak coincident. Aduh anjir, I don't think so. Nggak berarti kalian bakal balik ngerokok lagi sih. So, ya apapun analogi yang aku pakai untuk menyebarkan bacaan tarot kalian, ya nggak berarti ke situ juga sih. Ini kayak kalian pada akhirnya menemukan semangat kalian yang baru. Kayak ini kalian menemukan dorongan yang baru yang bisa ngebantu kalian untuk lebih produktif. Tapi ini mengganti apa yang tadinya jadi adiksi kalian gitu. Tapi nggak berarti kalian jadi addicted ke sini juga gitu. Maksudnya ini jadi apa ya, motivasi baru kayak gitu. Ini jadi alasan baru kenapa kalian supaya kalian bisa terus maju, bisa terus produktif kayak gitu. Kalian akhirnya nemuin, ya kalau ngeliat ini Seven of Swords, dia kayak kesannya orang ini mau balik lagi ke belakang, kayak itu curi-curi pengen balik lagi ke the devil. Ace of One ini udah nggak butuh lagi the devil. Ace of One ini udah dorongannya udah datang dari diri sendiri. Dia udah nggak tergantung lagi dengan apapun yang menjadi adiksinya di masa lalu. Semangat kerjanya udah munculnya dari dalam diri sendiri. Kreativitasnya munculnya dari dalam diri sendiri, udah bukan dari zat-zat adiktif kayak gitu. Ya pada akhirnya grup 3, ya ini bukan cerita soal keterpurukan kalian. Ya makanya tadi aku bilang kayak, ya kamu yang bangkit dari keterpurukan. Ada 3 hal kan yang ya, di kalimat barusan ada kamu, ada bangkit, dan keterpurukan. Dan grup 3 kalian dapat kata bangkitnya. Ini kisah bangkit kalian yang bangkit dari ketergantungan masa lalu kalian, dari adiksi-adiksi kalian. Apakah itu bikin kalian terpuruk? At some point mungkin iya. At some point kalian punya kesadaran yang kuat kalau kalian gak bisa terus-terusan bergantung sama hal ini, kalau kalian harus bebas dari hal ini. Iya, makanya kalian minta divine guidance, minta bimbingan ilahiyah. Iya, dan syukurnya itu direspon dengan baik. Kayak divine guidance itu datang. Ya kayak yang tadi aku bilang, kayak seruannya ini bukan seruan dari tempat yang jauh, ini seruan yang sifatnya lebih intimate. Kayak seolah Tuhan berbisik langsung di telinga kalian untuk meninggalkan hal yang jadi adiksi kalian. Tuhan yang berbisik langsung ke telinga kalian untuk meninggalkan itu dan nunjukin jalan keluarnya. Ya romantis banget sih. Jadi selamat grup 3, kalian sudah berhasil keluar dari keterpurukan kalian. Tetap pertahankan, terus bangkit. Jangan lihat lagi ke belakang. Mungkin at some point kalian bakal ngerasa kalau apa yang kalian lakuin dulu tuh asik gitu, dan kalian pengen nostalgia. Tapi percayalah, jalan keluar atau apa ya, percayalah itu nggak akan ngebawa kalian kemana-mana, serius. Kalian cuma punya satu jalan, kalian cuma punya satu jalan, yaitu maju ke depan, nggak lagi ngelihat ke belakang, terus maju. Ya, nggak usah lagi ngelihat ke belakang, terus jadi pribadi yang lebih baik, yang terus memperbaiki diri ya, grup 3. Itu aja. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Dan grup 3, selamat malam. Have a good night.